Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Wiralodra dengan NPM 6520101240022. Nah, jadi kali ini saya sedang mengerjakan tugas video mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, dosen pengampu Bapak Lutfi Faisal Nasir, SIP, MSI. Nah, jadi kali ini saya sedang mengerjakan tugas materi sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu sistem pemerintahan presidensial? Nah, sistem pemerintahan presidensial ini merupakan sistem pemerintahan yang berpusat pada dudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, makanya disebutkan oleh Jack Strong itu bahwasanya kepala pemerintahan itu sebagai real eksekutif, sedangkan kepala negara sebagai nominal eksekutif. Jatuh. Nah, jadi dalam sistem pemerintahan presidensial juga terdapat 9 pokok prinsip ya yang bersifat universal loh teman-teman. Mau tahu nggak? Tontonnya sampai selesai. Nah, yang pertama terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Terus yang kedua, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi, jadi itu hanya ada presiden dan wakil presiden saja. Terus yang ketiga ini kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya. Terus yang keempat, presiden mengangkat para menteri sebagai bawahannya untuk membantu kinerja tugas presiden dan wakil presiden, terutama dalam tugas kebijakan kewenangan pemerintahan. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi itu baru 4 prinsip pokok yang bersifat universal ya. Yang kelima itu anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif ya. Terus yang keenam, presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa. Itu tuh kayak yang ke legislatif ya, membubarkan legislatif itu tidak boleh. Terus yang ketujuh, sistem presidensial ini bersifat prinsip supremasi konstitusi. Nah, konstitusi itu kan udah tahu ya pastinya konstitusi hukum. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab banget kepada konstitusi ya. Terus yang ke-8, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Contohnya yang apa yang dipimpin oleh pemimpin negara itu di wilayah negaranya tersendiri ya. Terus yang terakhir itu kekuasaan tersebar secara tidak terpusat saja ya, seperti dalam sistem parlemen. Nah, mungkin seperti itu 9 prinsip pokok yang pada sistem pemerintahan presidensial itu yang bersifat universal. Nah, jadi selanjutnya itu adapun menurut S.L. Whitman dan J.J. Walsh ada 4 ciri loh teman-teman semuanya mengenai sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. Kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen, juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan yang mayoritas negara parlemen. Yang ketiga, dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan para kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tidak tertuju pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Poin terakhir yang keempat, presiden ini dipilih langsung oleh rakyat ya. Sekali lagi, presiden ini dipilih langsung oleh para pemilih. Sekali lagi, presiden ini dipilih langsung oleh para pemilih, khususnya warga negaranya ya. Nah, jadi yang mencirikan pada sistem pemerintahan presidensial ini yaitu trias politika ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif ini lembaga yang membuat ataupun merancang dan mengesahkan undang-undang ya.
Terus lembaga eksekutif ini sebagai pelaksana undang-undang ataupun juga bisa merumuskan peraturan ya kepada legislatif. Terus lembaga yang ketiga itu ada yudikatif. Yudikatif ini sebagai lembaga pengadilan warga negaranya ataupun termasuk para aparat negaranya juga ya. Jadi sekian saja tugas presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya bila kala ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang kurang berkenan ataupun yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya manusia, bukan nabi boy. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.